Sementara pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak taat. Bagaimana kita mau taat kalau nggak sayang? Bagaimana sayang kalau nggak kenal? Apa ibu sama bapak dulu ketemu langsung nikah? Tidak, ta'aruf dulu kan. Kata laki-lakinya, Masya Allah, Rika, kau begitu cantik. Rayu dulu kan, rayuan dulu, benar nggak? Kata perempuannya juga, aku biasa-biasa aja. Padahal hatinya berbunga. Lah kan, lita'arafu, kata Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, saling mengenal. Karena apa? Tidak ada perbedaan Arab dan bukan Arab. Tidak ada perbedaan kaya miskin kecuali iman dan taqwa. Maka sungguh luar biasa ketika punya pemimpin. Beliau pimpinan pondok pesantren yang notabene bukan dari akademis pesantren. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Allah Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada pimpinan pesantren latar belakangnya dari pesantren, itu mah biasa karena bidangnya. Tapi ketika dari pesantren Katolik, dari sekolah Katolik, ya mohon maaf karena tidak ada kopi hitam. Jadi sedikit ngecampur. Jadi ini sangat luar biasa. Saya punya orang tua, Abah Rawat bilang begini, mungkin pernah ngomong sama Pak Dawat. Kata Abah begini, Abah ini hanya lulusan SMA, tapi Abah menjadi ketua yayasan. Bahkan beliau sering ceramah di TV One, juga di Az-Zikra di Bogor. Padahal dia bukan sarnaja, sarjana. Hanya setingkat SMA. Tapi kenapa bisa mencapai di show great demand? Apa Anda paham bahasa saya? Pokoknya itulah. Bisa mencapai titik di mana orang lain sedang mengejar titik itu. Jadi keberhasilan tidak semata-mata di akademis, tapi keberhasilan salah satunya, saya pasti ini sangat percaya sekali, salah satunya karena doa dari ibunda tercinta. Demi Allah, saya sudah banyak belajar dengan guru saya, Ayahanda Ki Haji Zainuddin MZ, Ayahanda Ki Haji Roma Irama, Ayahanda Habibana Muhammad Rizik Syihab. Ternyata orang sukses itu rata-rata mereka yang menempatkan orang tuanya di hatinya, bukan di nomor HP-nya. Percayalah. Jadi jangan dibalik. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi sangat penting agar anak kita mengenal siapa sosok manusia yang kita peringati. Saya ambil contoh begini. Ketika AA Muhammad Raden Sultan Ramadan, hari ini berapa tahun? Usianya? Sultan? Bapak apa? Itu Sultan anak siapa? Hah? Ya gak bisa begitu, Pak. Keluarga segalanya. 16. Oh iya. Oke, kirain poho begitu. 16 tahun. Ketika Sultan genap usia 16 tahun, bulan apa? Lahirnya? April. Iya, April. Tanggal 9 uji nih. Saya mau tahu giganya berapa gitu. Taruhlah Sultan usia 6 tahun, pasti itu hari kelahirannya dirayakan. Setidaknya bikin waduk, Bu.
Setidaknya bikin Uduk. atau nasi tumpeng. Pertanyaan besar, kenapa? Karena cinta. Sementara tidak ada perintah, tidak ada dalil sahih tentang harus mengulang tahunkan anak, tapi kita rayakan dia. Kenapa? Karena kita bahagia dengan kelahirannya. Betul? Apatah lagi dengan kelahiran manusia teragung, manusia yang tidak satupun mampu membandingi kemuliaan daripada baginda besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Suatu kewajaran apabila malam ini kita berkumpul membaca namanya, menyebut namanya, mengagungkan namanya, karena beliau manusia yang the best man, manusia yang luar Biasa. Kelahirannya beda dengan kita, Pak. Kalau beliau lahir malam Senin 12 Rabiul Awal. tahun gajah, di malam kelahirannya banyak sekali kemuliaan, keajaiban yang terjadi malam itu. Salah satunya api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, malam itu mendadak modar. Mendadak padam malam itu. Mendadak mati dengan kemuliaan lahirnya baginda Muhammad. Mari bandingkan dengan orang Jonggol. Justru kita di malam kita mau lahir, lampu yang hurung menjadi poek, angin ngegelembung, ditambah suara anjing babau, menambah seram suasana malam itu. Jauh banget, bedanya jauh, bagaikan langit dan bumi. Betul. Satu, di malam kelahirannya api Majusi mendadak mati. Yang kedua, beliau ini lahir yang jadi bidan, yang jadi dokternya bukan bidan susi, bukan bidan iroh, yang jadi bidannya bidadari surga, yang kita belum pernah berjumpa. Tapi ada calon bidadari, calon. Siapa dia? Wanita yang selalu istiqamah dengan jilbabnya. Itu calon penghuni surganya Allah. Maka titip nanti pulang ceramah itu kerud, itu jil, jangan sampai lepas, kecuali kalau mandi. Banyak kejadian, Pak, pulang ceramah gurah, tuh kan? Gurah, ciut, keluar, kerudung di mana, kepala di mana. Wanita itu cantik kalau pakai jilbab. Wanita itu terhormat kalau pakai kerud. Maka di malam ini ingin sampaikan untuk para suami, hai para laki-laki, saya atas nama Ketua Asosiasi Janda Muda Indonesia ingin menyampaikan pesan, jangan sekali-kali menyakiti hati istrimu. Ini harusnya saya dapat penghargaan gitu. Tenang. Ya, jadi bukan tanpa alasan saya ngomong begini. Oh iya, baik. Ya, saya ngomong begini bukan tanpa alasan. Kita bukan keluar dari batu. Kita bukan keluar dari sumur bor. Kita lahir dari rahim seorang ibu. Ibu kita adalah perempuan. I love you. Tanpa kehadiran wanita di dunia ini, maka dunia ini akan terasa sepi, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Betul, Pak? Kenapa Bapak kayak seperti tidak setuju? Jadi begini, cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Baginda Sayyiduna Muhammad 23 tahun 22 bulan beliau membawa misi kemanusiaan, misi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Berhasil. Hanya kurun waktu 23. Pemimpin mana
kelas dunia ini, saya bicara kelas dunia. Maka seorang profesor dari Amerika, yang bernama Michael Hodge, ya tentu agak susah diucapkan kecuali yang sudah sarnaja. Michael Hodge, dia bikin buku yang diberi nama The 100. Artinya di buku itu ada 100 tokoh manusia paling berpengaruh di dunia. Pernah baca buku itu? Belum. Kenapa Bapak unggah-unggah? The 100, ada 100 tokoh manusia di dunia yang paling Di situ ada Nabi Isa alaihi salam, ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi. Di situ ada Thomas Alva Edison. Siapa dia? Penemu listrik. Di situ ada Karl Marx. Tahu dia siapa? Tahu lah. Di situ juga ada banyak ilmuwan-ilmuwan dunia. Tapi Michael Hodge tidak menempatkan mereka di urutan pertama. Justru yang di barisan pertama gede, baginda besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tentunya bukan tanpa alasan. Pertama, dia menempatkan Rasulullah di urutan pertama sebagai pemimpin berpengaruh di dunia. Pertama, sebagai pemuda, beliau pemuda yang luar biasa. Beliau punya julukan dari orang kafir Quraisy, dari penduduk Quraisy, dengan julukan Al-Amin, pemuda yang dapat dipercaya. Orang kafir sendiri, orang musyrik sendiri mengakui kejujuran daripada Nabi kita Muhammad. Yang kedua, secara teritorial dakwah Nabi, luas wilayah dakwah Nabi beda dengan para nabi pendahulunya. Kalau nabi yang lain itu ada nabi yang khusus satu kecamatan, ada apa? Yang satu kabupaten, yang satu provinsi, yang cuma satu negara, bahkan untuk dirinya sendiri, satu orang, nggak punya umat, ada. Seperti Nabi Daniel, Sam'un Al-Ghazi, dia nggak punya umat. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad. Dari terbenam mentari sampai terbitnya matahari, semua adalah wilayah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat luar biasa, hanya 23 tahun beliau mampu membuat dunia menjadi terang benderang. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mari kita berselawat, kita sampaikan salam kepada beliau agar beliau kelak memberikan pertolongan, memberikan syafaat kita yang hadir malam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا ربي اللهم صل وسلم. Mudah-mudahan berkah salawat teruntuk keluarga besar, saung santri dan majelis masyar Muhammad Sultan Ramadan diberikan keberkahan. Segera terselesaikan bangunannya agar beliau bisa segera hijrah. Ini tujuan beliau, ingin hijrah, tapi beliau mempunyai tapak atau bekas yang baik. Ketika gajah mati, dia akan meninggalkan
gading. Ketika mau mati, bukan mau, macan. Ketika macan mati meninggalkan, kita mati, apa yang bisa kita tinggalkan? Hal yang baik tentunya jasa, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, juga ceria, sedekah untuk umat, untuk agama, dan inilah sedekah terbaik kelak beliau akan menikmati dalam surganya Allah. Saya iri, Pak. Saya iri benar. Saya kiai, ganteng. Kareknya udah. Tapi saya belum bisa seperti beliau. Mudah-mudahan saya bisa ikut jejak beliau. Hari ini sudah mulai bangun pondok juga, santri banyak. Ada 3 orang. Dan itu kalau untuk Aamah sudah cukup banyak. Dan ini santri-santri senior yang dibawa, yang sudah sebentar lagi juga. Mulai dah. Mau tidak mau kita akan pulang. Karena hakikatnya mama, Pak Dewan, saya perantau di bumi Allah ini. Betul? Semua kita perantau. Perantau pasti Pulang. Perantau pasti bodoh. Tahu orang bodoh, Pak? Orang bodoh kalau minum es ditiup, ngebul dia kira panas. Tahu akan pulang tapi tidak pernah menyiapkan diri untuk Pulang. paham nggak? Bekal. Tahu akan pulang tapi santai-santai baik, tidak menyiapkan diri untuk ketika datang malaikat pencabut nyawa, gak mau. Kenapa? Hati sekecilnya ngomong, saya belum siap. Saya belum siap. Sementara kematian gak pernah melihat dan memandang usia ataupun jabatan. Gak pernah tahu. Boleh jadi selesai ceramah, ibu duluan, saya belakangan. Atau dibalik, mungkin saya belakangan. Itu sudah menjadi haknya Allah yang harus kita siapkan dari sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Ketika Ijrail datang, mau di mana kita sembunyi pasti mati. Betul? Pesantren tahfiz akan meninggalkan anak-anak yang soleh, ahli-ahli Al-Quran. Ibu mau punya anak ahli Al-Quran? Allahu Akbar. Tadi yang baca Quran, walaupun masih belajar, segitu mah sudah Masya Allah. Adik saya tadi luar biasa, dan saya pun mantan qori dulu. Saya di pesantren juara 1 2004. Tahun 2004 saya juara 1 provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Dan waktu itu saya di Riau, Pak Dewan, bertarung di Riau. Dari 50 peserta tidak datang 49. Jadi si dewek ya setidaknya jadi motivasi lah. Kubur itu sempit, luaskan dengan silaturahmi. Kubur itu gelap, terangi dengan Al-Quran. Saya paham kenapa beliau bikin pesantren tahfiz, karena beliau ingin alam barzahnya terang benderang. Amin Allahumma. Lah, apa yang kita banggakan? Rumah mewah bertingkat, apa dibawa mati? Mobil Mercedes class, apa dibawa mati? Istri yang yang cantik, apa dibawa mati? Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon cau. Sungguh aku gak bisa hidup tanpamu. Yang abadi itu ini amal jariah. Maka jaga waktu yang 5 sebelum datang. Hadis Nabi itu bilang, pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5
sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Muda, jaga. Kedua, jaga kaya sebelum miskin. Kata ibu lah, gue udah miskin dari dulu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempit. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Tareng, tareng, tareng. Ya, lagu tapi isinya hadis. Jaga 5 sebelum datang. Selagi kau sehat, bekerja yang giat. Usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan payah-payah. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Terima kasih. Ya, kebetulan saya hafal lagu beliau kurang lebih 800 lagu. Nggak usah tepuk tangan, terima kasih. Dan nanti tanggal 11 Desember Ayahanda Haji Roma Irama ulang tahun yang ke-65. 74. Usianya 74 tahun. Mama berapa, Mama? 72. Masya Allah. Beda 2 tahun sama Pak Haji. Beliau 74. Masih sehat, Syah. Masih segar. Kayak Umi LP ku saya. Ini mah Umi Ratna. Oh, Umi Ratna. Umi Ratna. Umi, Mama pokoknya minta izin, saya akan anggap Mama adalah ibu saya sendiri. Mohon doa dari Mama. Insya Allah, insya Allah. Di dunia ini nggak ada orang hebat, guys. Ada orang hebat di dunia? Nggak ada. Walaupun preman, anti tembak, anti senjata, anti peluru, tato penuh di badan, belah sini cicak, belah sini oke, di udel upin ipin, Ayo. di pantat Doraemon. Apa dia bisa nahan masuk angin? Hanya dengan corona kita dibuat pusing. Apalagi makhluk Allah, angin, api, itu semua makhluk Allah. Betul? Masalah corona ingin saya sampaikan, apa corona itu ada? Jawaban saya ada. Tapi tidak perlu takut yang berlebih. Justru saya teringat ada sejarah dulu zaman para wali. Dulu corona, kalau dulu namanya taun. Ini penyakit, satu saat diberi tugas sama Allah untuk meluluh lantakkan satu negara. Karena negara itu tidak beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu. Umatnya Nabi Lut alaihi salam. Karena mereka menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan. Allah murka. Allah kirimkan taun doh. Tengah jalan itu taun ketemu wali Allah. Ditanya sama tu wali, "On, mana loh?" Kata taun, "Waduh, mohon izin Pak. Saya ditugaskan sama Allah untuk menghancurkan umat Nabi Lut. Itu brengsek Pak. Mereka gak sholat, gak puasa, gak ngaji. Al-Quran mereka hinakan, ulama mereka hinakan, agama mereka bikin mainan. Allah marah, Allah kirim saya Pak. Mohon doanya Pak. 86. Itu kan darurat sekali. Menuju TKP. Berangkat di tahun. Kata wali, berapa jumlahnya? Kurang lebih 5.000 lah yang harus diluluh lantakkan selama 1 tahun. Selesai tugas, tahun balik lagi, ketemu lagi dengan itu wali. Ditanya lagi sama wali, gimana On? Sukses?
Sukses Pak. Apa dia ke sekolah? Bacaannya jujur. Sukses Pak. Berapa ribu yang mati? 10.000. Loh, bukankah kau mengatakan cuma 5.000? Lalu bagaimana menjadi 10.000? Katakanlah. Lalu Tawon ngomong, begini loh Pak, SK-nya sih cuma 5.000 surat tugas itu. Tapi yang 5.000 lagi itu bukan karena saya Pak. Saya disalahkan Pak. Saya jadi kambing hitam. Peluk sedikit, corona. Batuk sedikit, kata corona, woi, apa salah saya? Ternyata yang 5.000 lagi itu matinya bukan karena virus, tapi matinya karena stres. Paham nggak? Jadi efek daripada corona bukan saja orang yang terdampak langsung dengan penyakit corona, tapi efek daripada adanya corona ini sangat luar. Bayangkan saja pengajian dibatasi. Salah satunya pedagang meriang, tukang tani sakit, mau balik Peteklik. libur 4 bulan saya nggak ceramah. Bayangkan Pak, berapa kerugian negara. Negara dapur. Allahu Akbar. Ditambah yang mati pun jarang. Kalaupun ada yang nggak bisa kita urus, corona mengambil alih fungsi kiai. Ya Allah, saya sampai pakai seragam kemarin, pakai baju jas, baju besi. Mudah-mudahan nanti dikasih sama beliau. Yang warna hitam nggak apa-apa. Saya pakai jas mah kemarin, wah keren dah. Emang udah keren bawaan sih. Terima kasih. Datang ke kampung-kampung nyerahin ini apa? Bantuan. Logistik, uang 150, minyak, beras, telur. Datang ke nenek-nenek yang dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kena dampak daripada Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ji, kenapa? Ini ada bantuan untuk Umi. Dari mana? Corona. Dia menangis. Mudah-mudahan corona cepat sembuh. Maksudnya apa ya? Dia pikir manusia. Padahal corona itu virus. Apa dia mematikan? Ya, memang dia mematikan kalau tidak segera diberikan tindakan atau pengobatan. Tapi saya yakin, saya baca hadis qudsi ini, siapa orang yang di hatinya ada Allah, siapa orang yang di hatinya ingat kematian, siapa orang yang di hatinya tertanam baginda Muhammad, demi Allah, saya berani jamin itu, corona tidak akan berani menyentuh tubuh manusia yang cinta kepada baginda Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hanya dia yang bisa menolong kita di akhirat nanti. Makanya kita duduk di sini, salah satu tujuan kita ingin mendapatkan legitimasi, pengakuan dari Allah bahwa kita ini benar-benar mencintai Rasul. Kalau cuma ngaku mah gampang, benar nggak? Oh, apa ibu kenal Pak Dewan Mulyadi? Oh iya, saya kenal. Beliau orangnya ganteng. Beliau orangnya baik. Apa beliau mengenal? Belum tentu. Ngaku boleh, yang susah diaku. Paham nggak? Nanti biar kita di dunia, saya umat Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad, muludan kagak. Sholat, ngaji, pakai celana. Nanti tuh di akhirat nyari-nyari Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad datang, ya Rasulullah aku umatmu lah. Kata Nabi, siapa lo? Kok begitu Rasul? Lalu di dunia apa suka baca selawat? Enggak sih. Jangan berharap ingin syafaat dari Nabi. Saya tadi baca hadis, syafaati yaumal qiyamati haq.
Syafaatnya Nabi, pertolongan beliau pasti akan diberikan bagi siapa saja yang menginginkan syafaat darinya. Sahabat datang, ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau dengan syafaat darimu? Ada. Siapa? Mereka yang tidak pernah menyebut nama aku, mereka yang tidak pernah memanggil nama aku, mereka yang tidak pernah mengagungkan kelahiranku. Jangan bermimpi ingin dapat syafaat dariku. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah ya Rabbana, betapa beliau mencintai kita lebih dari apapun. Betapa beliau hidupnya dihabiskan, didedikasikan hanya untuk umat. Luar biasa. Beliau lahir ke dunia, satu-satunya bayi di antara 3 bayi yang mampu ngomong adalah Nabi kita Muhammad. Beliau bayi lahir sujud, ummati, ummati, baru lahir udah nanyain umat. Allahu Akbar. Bahkan di saat mau wafat, satu saat beliau sedang khutbah di masjid di mimbar, badannya panas, pusing, limbung, diambil oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dibawa ke rumah Siti Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Dikasih selimut, dikasih selimut, badannya panas, keringat bercucuran. Semua sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kumpul. Mereka paham, oh, inilah saat perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka gak berani ngomong. Siapa orang yang mau berpisah dengan orang mulia seperti beliau? Andaikan kita bisa melihat wajahnya, andaikan kita bisa mencium tangannya, sungguh kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka kita hadir di sini, kita ingin dapat pengakuan, ya Rabb, di dunia kami belum pernah mencium tangan mulianya, di dunia kami belum pernah melihat wajah indahnya. Setidaknya berikan kesempatan kami hadir di sini agar kelak bisa memandang wajah bulan purnamanya. Amin ya Rabbal. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena gambaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ku rindu untuk bertemu. Mudah-mudahan kalau kita ketemu sama Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berkumpul para sahabat, Nabi sedang sakit, sedang berkumpul, tiba-tiba ada yang baca salam di luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kaget, ini gak kenal siapa ini. Kemudian manggil Fatimah, anakku, ta'al, kemari. Kenapa ayah? Coba kau lihat itu yang di luar yang ngucapin salam siapa? Kayaknya baru kenal deh suaranya. Ketika dilihat sama Siti Fatimah, aku gak kenal ayah, gak tahu siapa. Nabi mengerutkan dahinya. Oh iya, saya paham. Dialah makhluk yang memisahkan anak dengan ibunya. Dialah makhluk yang memisahkan keluarga dengan saudaranya. Dialah yang memisahkan kebahagiaan ini dengan dunianya. Dialah malaikat maut, malaikat Ijra'il alaihi. Kaget semua sahabat. Udah mah kaget, ya Rasulullah sakit, ditambah datang malaikat. Andai itu terjadi dengan keluarga kita, pasti kita ngambil senapan, Pak. Pergi nggak lo? Apa Nabi bilang? Fatimah, suruh dia masuk. Fatimah, aku ingin berjumpa. Allahu Akbar. Datang itu malaikat Ijra'il menjumpai baginda Muhammad. Nabi bertanya, hei malaikat yang memisahkan kebahagiaan, mana sahabatku? Jibril alaihi. Nabi nanyain Jibril. Kata malaikat maut, ya Rasulullah, Jibril menunggu di atas langit, menunggu ruhmu yang mulia. Kata Nabi, tidak, aku ingin ketemu untuk terakhir kalinya. Jibril pun turun menjumpai Nabi Muhammad. Sampai di dekat Rasulullah, Jibril memalingkan wajah, membuang wajah, membuang muka. Kata Nabi, ya Jibril, kenapa kau? Apa kau jijik melihat wajahku? Apa kau gak rindu lagi denganku? Kata Jibril, ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kali?
Aku sadar ini hari kita akan berpisah. Aku nggak mau berpisah ya Rasulullah. Izinkan aku menemuimu setiap saat, setiap aku mau. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, setiap makhluk akan mati. Begitupun dengan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei malaikat maut, segera laksanakan tugasmu. Allahu Akbar. Kata malaikat maut, apakah ada permintaan terakhir? Biasa orang kalau begitu dia. Apa ada permintaan terakhir? Kata Nabi, ada. Bagaimana nasib umatku? Ceritakan kepadaku. Kata malaikat Jibril, ya umatmu akan selamat. Umatmu akan masuk surga denganmu bagi mereka yang menginginkan syafaat darimu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baru Nabi, ya udah, silakan laksanakan tugasmu. Ditarik ruhnya Rasulullah, menjerit kesakitan. Ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut. Jangan kau timpakan kepada umatku ya Rabb. Cukup aku yang merasakan derita sakit ini. Kita lihat orang yang sekarat, sakit. Itu sudah ditanggung sama baginda Muhammad. Apalagi kalau tidak ditanggung. Betapa cintanya beliau kepada kita. Bahkan nanti ketika dunia sudah hancur, luluh lantar rata semua isi bumi, tinggallah Allah sengaja wajalla sendiri berfirman, hei hambaku yang di dunia gak pernah sholat, gak pernah mau menyembahku, mampukah hari ini kalian bangkit dari kematian? Semua tidak bisa hidup, tidak bisa bangkit kecuali atas izin. Dipanggil nih malaikat Jibril, Israil, Mikail, 3 malaikat, ada tugas khusus. Wah, menghadap. Hei, kalian bertiga ada tugas khusus dariku. Cari kubur kekasihku Muhammad. Dicarilah, ketemu di Madinah. Di situ ada makamnya Rasulullah. Mudah-mudahan Pak Ibu sebelum wafat dinasibkan bisa berangkat ke sana. Sebelum wafat bisa baca sholawat di makamnya Rasul. Sebelum wafat bisa mencium Hajar Aswad. Makanya cita-cita Al-Mukarram Kakanda Pak Haji luar biasa. Beliau ingin mati di sana. Dan alhamdulillah saya pun tiap tahun bisa berangkat ke sana dengan izin Allah, Mah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ngajak. Terima kasih. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Saya hampir udah 4 kali berangkat ke sana. Tapi ada kerinduan yang Allahu Akbar. Tahun ini gak bisa ke sana, corona. Di handle, jamaah gak bisa berangkat. Mudah-mudahan 2021 bisa berangkat. Sudah booking hotel bintang 5. Wah, gak bisa berangkat ternyata. Ada kerinduan di sana. Yang bedanya itu satu. Ketika kita baca sholawat di sini dengan nada sedih, dengan air mata, tapi hati kita biasa-biasa saja. Tapi ketika di Raudhah min Riyadil Jannah, ketika di Madinah, di situ ada jasad orang yang paling mulia, orang yang paling berjasa, menetes air mata kita tanpa harus dibuat-buat. Ketika masuk Raudhah di pintu, di situ ada masuk ke makamnya Rasul yang warna hijau, Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Perasaan haru bercampur gembira, nangis sedih, Allahu Akbar. Jutaan orang berjibun untuk bisa masuk dan sujud dan sholat, menyampaikan salam di makbarahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling hebat. Dialah orang yang paling mulia. Demi Allah, siapapun yang berani menghina Rasulullah, siapapun yang berani merendahkan Nabi Muhammad, saya Roma Muda akan berani menebas kepalanya. Tanpa dia, tanpa Rasulullah, kita tidak akan ada di dunia ini. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Allah tidak ciptakan bumi dan isinya tanpa diciptakannya nur Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau. Shallu ala Nabi. Beliau pulang dakwah 2 hari nggak makan, bayangin. Sampai ke rumah ada Siti Aisyah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ya Khumairah. Nabi itu kalau manggil begitu mah, ya Khumairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Beda malah ke lu. Jenong. Saya enaknya baik sama suaminya. Abbas, Abbas. Kata Abbas, apa lu? Kom,
Anak jadi baskom, Pak. Contoh dong Rasulullah, Pak, jangan manggil nama kepada yang baik-baik dong. Mama. Oh iya. Hei, apa hei? Saya punya istri kan perempuan. Waktu pacaran saya manggilnya teteh. Orang Sunda, Ji. Teteh. Kenapa teteh? Karena teteh punya nyenyeng. Waktu pacaran. Udah nikah ganti mama. Dan Masya Allah, sebetulnya istri itu bukan sekedar diberikan materi, rumah megah, mobil mewah, enggak. Mereka dengan diperhatikan saja udah bahagia. Betul, Umi? Makanya coba sekali bawa jalan-jalan, Pak. Gak usah ke luar negeri, ke Paris, gak usah lah. Keliling desa, keliling kampung udah seneng bener dia. Ke Alfa kagak usah belanja, nongkrong doang kan udah seneng. Bener, Mi? Ke mall gak usah belanja, selfie doang. Biasa buat pamer, biasa. Mereka udah cukup bahagia. Karena apa? Wanita itu kategori makhluk halus. Bukan makhluk berperasaan. Dan wanita itu adalah CCTV terbaik di dunia. Benar. Dia akan tahu pekerjaan suami di luar rumah walaupun tanpa video call. Iya. Dia akan tahu bagaimana kondisi suami di rumah walaupun tanpa internet kuota. Dengan hatinya mereka mampu menembus jaring-jaring yang orang lain gak bisa ditembusnya. Begitulah wanita. Hati-hati, Pak. Saya punya istri, saya banyak belajar dari dia. Sepandai apapun saya nyimpan duit, dia mampu menemukan duit saya. Berarti wanita radar terbaik. GPS-nya, Allahu Akbar. Saya nyoba naruh di kepeah, ketahuan baik. Dan di saat uang di kepeah ketahuan, di situ saya tidak bisa bicara apa-apa. Uang dari mana ini? Mau balik, gak bisa ngomong apa-apa di hadapan istri. Di balik kelemahan dia, wanita diciptakan dengan insting yang luar biasa. Cintai dia sepenuh hatimu. Muliakan dia seperti Rasulullah memuliakan istri-istrinya. Istri Nabi berapa? Hei, istri Nabi berapa? 11. Dalam tafsir Al-Munir jumlahnya 11. Dalam Sirah Nabawiyah jumlahnya 9. Kenapa? Waktu itu syariatnya belum sempurna. Zaman dulu, zaman jahiliyah, laki-laki satu kali nikah, nggak kayak sekarang. Sekarang mah 1,5. Dulu sekali nikah 100, 200. Itu istri Rasul 9 banyak apa sedikit? Umi ngomong, banyak apa sedikit? Sedikit, guys. Nabi Sulaiman istrinya 1000. 1000 banyak apa sedikit? Wah, sedikit. Nabi Daud 3000. Maka beruntung ibu yang hidup di zaman baginda Muhammad. Hari ini nggak boleh laki-laki punya istri puluhan, ratusan, apalagi batasnya cuma. Masa ini 1? Batasnya cuma 4. Itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa 1 saja. Betul? Setuju? Cukup 1? Cukup. Ngapain banyak-banyak? Nggak habis. 1 saja. Saya lebih cenderung setuju 1. 1 Cilengsi, 1 Ya saya bukan ngajarin, ngasih tahu. Boro-boro 2, 3 lah. 1 aja belum tentu dia bahagia dengan kita. Betul? Apalagi saya paling sayang sama istri.
selama dia masih hidup nggak akan saya kubur. Perlu Bapak tahu, cantik itu perlu modal, guys. Betul nggak? Ibu jawab, make up 1 juta sama yang 1000 sama apa enggak? Beda, guys. Yang 1 juta mau glowing. Yang 1000 apa itu hinyai? Hinyai itu ketika dicium arah tuh. Talesan. Cantik itu relatif. Cantik itu tergantung siapa yang menilai. Menurut Pak Haji mungkin cantik, menurut saya belum tentu. Menurut saya cantik, menurut beliau belum tentu. Cantik itu relatif, Pak. Kalau jelek pasti. Ya nggak apa-apa, bukan kita yang mau kok. Ini wajah udah dari sananya. Apa kita mesen? Nah, nggak terima jadi, betul? Nggak inden, nggak ada inden, nggak ada. Terima jadi. Lah kalau mau pesen lah kita pasti ngambilnya dari mana coba? Libanon, Turki, Pakistan. Lah kita Indonesia syukuri baik. Sawo buruk. Saya kalau lagi umroh kadang nggak pede. Lagi jalan sama orang Pakistan, orang Brunei, orang Turki, masya Allah. Dia nanya, orang Turki nanya, Haji, mana anda? Anda Indonesia? Indonesia? Lah, antum Turki. Ngomong, maksudnya begini, Anda dari mana? Kata dia, Indonesia. Indonesia? Oh gak mungkin. Masa Indonesia ganteng begini? Katanya. Terima kasih. Ya saya sadar, hadza min fadli Rabbi. Semua anugerah itu dari Allah. Sementara guys, ganteng sementara, cantik akan datang masanya peot. Benar enggak? Kecantikan sejati bukan di wajah tapi di akhlak. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah, wanita pertama yang menempati relung hatinya baginda Muhammad. Walaupun terpaut jauh usianya, baginda 25, Siti Khadijah 40, tapi kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Apa ada di sini model begitu? Kalau ada kasih tahu, Pak. Di kita mah 30 tahun aja bujik. Ya butuh modal. Ya apapun butuh perjuangan. Ya, wanita yang salehah akan menempati surganya Allah tanpa dihisab. Ada 5 ciri istri salehah. Berapa, Umi? 1. Salat 5. Puasa di bulan 3. Apabila dipandang dia mampu membuat suaminya senang, bahagia. Jadi kalau suami lagi mandang, wajahnya Umi lihat begini. Kalau suami lagi mandang, wajahnya begini tah. Semail. Lah suami mandang, buset. Suaminya lagi mandang, kata bininya, naon saudara. Jangan. Lagi banyak masalah, lagi nggak punya duit, semail. Yang keempat, kalau diperintah nurut. Mama, bikinkan kopi hitam. Kata ibu, siap. Ya. Yang kelima, kalau suami tidak ada di rumah, dia mampu menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Jangan suami lagi kerja, duran pacul dijual. Suami lagi kerja, anak digadein. Menjaga harta suami. Tapi istri mah tergantung suami, guys. Betul? Jangan bermimpi ingin istri kita salehah kalau suaminya gak pernah saleh. Sebagai suami, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di dunia kita tayang-tayangan. Di dunia kita saling wow. Tapi di akhirat andaikan istrimu tidak sholat, tidak ngaji, kau biarkan,
maka dia akan jadi musuh terberatmu di hadapan Allah. Di dunia mah, apalagi orang pacaran, Masya Allah, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uyuh-uyuh. Di dunia, lagi pacaran mah aji baik, ketemu di sawah, nggak punya modal, digudublak, yang perempuannya jatuh, kata lakinya, ya Allah, sini sayang, tangan sini. Ya aku nggak bisa, harusnya kau jatuh di pangkuanku bukan di sawah. Coba kalau sudah punya anak, apakah masih seromantis itu? Tidak, Rika. Bawa semua ikut. Anaknya paling duluan, bapaknya ngikutin, emaknya jauh. Dandannya lama. Itu alis baru sebelah. Ngejar suami, gak kekejar, jatuh di empang. Ditulungin apa dimarahin? Pasti. Kata suaminya, atuh dulu. Nyengir tapi mikir. Maksudnya apa? Dunia ini hanya sementara. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam. Apa yang kita tanam di sini akan kita temukan di akhirat nanti. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanyalah tempat bertahan. Dunia tempat menanam amal baik dan amal, ya semoga saja kita mati husnul khotimah. Kita tinggalkan anak yang soleh dan solehah. Bayangin kita punya anak 3, semua bisa ngaji Quran, seneng gak? Semua tahfiz Quran, seneng gak? Masya Allah, ada yang sudah tahfiz 2 juz, 1 juz ada. Kalau AA juz 30, sudah hafal semua. Juz 30, bukan 30 juz. Anas. Jangan salah paham. Juz 30 dari Abdullah sampai Anas. Saya dulu punya pacar orang Yaman, pacaran di telepon, dia sudah hafaz, sudah tahfiz 15 juz. Saya bilang sama guru, ayah, saya punya pacar. Gomesannya jauh. Punya anak 3 hafiz Quran, seneng gak? Amin ya robbal alamin. Yang paling gede jadi tantara, hafiz Quran. Tantara mau gagah, tinggi gede, asal jangan sumbing we. Kalau sumbing upacara kacau. Astagfirullahaladzim. Yang kedua jadi gila. Itu yang tentara, begitu emaknya sekarat, dia datang paling awal, sambutan. Saudara-saudara, emak kita lagi sekarat. Saya perintahkan semua baca Quran. Yang tidak baca, saya tembak satu-satu. Ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum sadaqallahul Allahu Akbar. Yang jadi bidan perempuan datang, begitu lihat maknya mau sekarat nangis.
Ma, Ma jangan banyak pikiran, Ma. Ma nyebut, Ma. Nyebut, Ma. Apa itu nyebut? Ya Allah, datang yang ketiga yang jadi santri. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Emaknya lagi sekarat. Santri mah tahu dalil. Kalau ada orang sekarat jangan dijauhin, deketin, tuntun tahlil, tuntun istighfar, kecuali corona. Mak kita maksud iya, semperin, Mak. Ikutin saya, Mak. Ikutin saya, Mak. Mamanya bingung. Kemana kamu? Nyengir tapi kita harus kudu banyak belajar dari tukang parkir. Ada tukang parkir di sini? Coba lihat besok ibu ke pasar, bapak besok ke pasar pak. Coba lihat tukang parkir. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, gak sombong. Nanti mobil keluar satu demi satu habis, gak sedih. Mobil banyak gak sombong, mobil habis gak sedih. Kenapa? Dia sadar itu teh bukan punya saya, itu teh cuma lo apa bedanya? Allah titipkan rumah, Allah titipkan mobil, Allah titipkan anak. Kalau nggak dijaga, kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka itu harta akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling enak untuk tukang parkir, mobil banyak kalem, mobil habis santai, nggak sedih dia, senang malah mobil keluar. Alhamdulillah. Terus. Kenapa dia begitu? Itu filosofi. Terus berbuat kebaikan, terus berjuang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu. Kalau Allah ridha mamu, kalau Allah ridha sama kita, biar kita makan sama ikan asin, gatal. Tapi enak, benar ya? Asal Allah ridha, badan kita sehat. Kau pilih, mending banyak duit badan sakit-sakitan, mending gak punya duit badan sehat. Badan sehat. Hah? Duit badan sehat. Apa beliau ngajarkan? Itu mah bukan pilihan. Oh iya, memang benar. Gak apa-apa banyak duit, yang penting ya buat ibadah. Ya Bu ya. Ibadah. Saya ini santri mah. Saya 13 tahun di pesantren dulu. Makanan santri tahu? Kangkung, ubi, tempe mewah. Zaman saya tahun 80 kagak ada santri yang dimanja, masak sendiri, mandi sendiri, tidur banyakan. Temen yang lain kan giliran masak, masya Allah, makan kangkung pakai mie telur itu, Bu, dicacak, dicincang. Gue mau ngomong begitu tadi, cincang. Begitu dimakan, masya Allah. Sekarang udah menjadi penceramah kemana-mana, tiap malam keliling Indonesia dikasih daging sapi habis. Karena awalnya biasa susah. Kalau perjalanan berangkatnya dari orang yang susah, dia nggak akan lupa daratan. Ya sekarang alhamdulillah. Dulu saya nggak segolowing hari ini. Dulu itu kurus, geneng. 4 kali saya ditolak perempuan. Waktu zaman pesantren, lah tahu sendiri santri sama korengan. Benar. Maka sampai hari ini saya trauma pakai celana dalam. Trauma. Dulu waktu lagi parah-parahnya budung, pas pakai daleman susah dibuka, rapat, Allah masih terasa sakit deh. Ya Allah ya Rabbana. Makanya udah hampir 10 tahun saya nggak pernah pakai daleman.
Gak percaya? Lihat sini. Tapi berkah. Ya, jadi kesuksesan itu tidak bisa datang dengan ujung proses. Kadang orang tidak melihat proses sih. Suka kadang-kadang langsung melihat hasil. Tidak ujung-ujung menjadi dai terkenal tanpa proses dan perjuangan. 10 tahun korengan, 4 kali ditolak cinta. Bayangin, itu yang 4 orang yang nolak, nyesalnya setengah mati sekarang. Waktu saya datang ke rumah pacar, kata mertua, ngapain sini? Pak, ya malu Pak. Ya kita nggak bawa apa-apa, sendal jepit aja tuker. Yang kiri putih, yang kanan kuning. Beli. Ya Allah, tapi sekarang, waduh, kemarin aja dia ngechat, kemarin. Kapan main ke rumah, kata bapak. Jadi hai para santri, semangat mencari ilmu. Hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Syababul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Hidup santri, hidup. Makanya ibu harus bangga kalau punya anak jadi santri. Teteh yang masih gadis kudu seneng kalau dilamar sama baokah. Punya mantu santri maji, punya mantu santri, mertua pelit adani, punya istri cerewet kumatin. Santri mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Syaratnya kalau ingin dapat ilmu yang manfaat, takzim kepada guru. Jangan pernah bikin marah dia. Muliakan gurumu seperti engkau memuliakan ibu dan bapakmu. Al-adab fawqal ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah 2 saja mudah-mudahan manfaat. Pertama, Rasul tidak pernah memanggil nama kepada istri. Tapi panggilan mohon disesuaikan dengan keadaan. Ya Pak, pantes kalau manggil papi mami kalau lakinya tukang kantoran. Papi kemana? Berangkat sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik bim. Kalau lakinya tukang ke sawah, kurang Pak. Pagi-pagi ngumpul di dapur. Kata istrinya, papi hari ini kemana emang? Kata suaminya, insyaallah hari ini papi mau macul. Gak usah pakai agenda, macul mama duluan. Kata suaminya itu, mami udah rapi mau shopping ya? Oh enggak, hari ini mami agendanya mau ngalah tutut. Kita mah orang Bogor, orang Sunda, orang Jawa, pakai bahasa kita baik. Abah, akang, bunda, suka fi dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Siti Khadijah itu istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Tidak ada wanita sehebat Siti Khadijah. Ketika Rasul sakit, Khadijah mampu jadi dokter. Ketika Rasul takut dengan serangan kafir Quraisy, Khadijah tampil paling depan dengan berkata, "Hei, jangan ganggu suamiku, hadapi dulu aku." Allah Akbar. Akhir zaman hari ini agak susah Pak nyari model begitu. Malah sebaliknya, suami lagi sakit bukannya diobatin, dimarahin. Coba ingin ngejek dong. Suami takut bukannya ditulungi malah kabur. Daripada saya kena, saya lebih baik pergi dari ini.
Itu akhlaknya Siti Khadijah. Nih satu saat nih Pak, ngomong Pak. Satu saat Siti Khadijah pulang dakwah, baginda Rasul pulang ceramah lah. Dia capek dengan segala aktivitasnya. Sampai di rumah itu Siti Khadijah lagi gendong Siti Fatimah yang masih bayi. Diambil Fatimah, disimpan di atas kasur, kemudian baginda tidur di paha Siti Khadijah, menangis Siti Khadijah. Air matanya menetes ke pipi baginda Muhammad. Nabi bangun dari tidur, "Ya Khumairah, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Apa kau menyesal hartamu habis? Dulu sebelum kau menikah denganku, engkau wanita terhormat, wanita kaya, terah orang besar, setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Hari ini kau tak punya apa-apa. Apa kau menyesal wahai sayangku?" Kata Siti Khadijah, "Tidak ya Rasulullah. Dinda menangis bukan menyesal. Aku bahagia ya Rasulullah." Ternyata kebahagiaan bukan pada harta, kebahagiaan bukan pada jabatan, tapi di saat engkau mampu menjadi suami terbaik dalam hidupku, engkaulah kekasihku dunia akhirat ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun senyum. Kata Nabi, "Ya Allah, jangan masukkan surga kecuali Khadijah sudah masuk surga duluan." Wanita pertama yang masuk surga adalah Siti. Makanya Nabi nggak bisa lupa dengan Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi menikah dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, tetap Nabi nggak bisa lupa. Ada satu cerita lucu nih. Satu saat Rasulullah tidur dengan Siti Aisyah. Tengah malam mimpi ketemu dengan Siti Khadijah. Rindu Pak. Bayangin lagi aja dah. Bapak punya istri cantik, gede, solehah, baik banget. Ninggal. Sedih nggak? Sedih nggak Pak? Yang normal. Istri cantik, solehah, baik, ninggal. Sedih kita. Pastilah sedih. Nggak bisa lupa begitu saja. Walaupun dia sudah pergi untuk selamanya. Itulah yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad. Khadijah telah tiada. Hartanya pun sudah habis dipakai berjuang, tapi namanya akan selalu di hatinya. Sa'duna fid dunya, pauzuna bil ukhra. Andaikan ada kebahagiaan di dunia ini, kata Nabi, tidak adalah kecuali aku bahagia di saat bersama Khadijah al-Kubra. Allahumma shalli wa sallim mubarak. Ini cerita romantis keluarga Nabi dengan istri-istrinya. Dipanggil namanya lagi tidur sama Aisyah. Ngimpi ketemu sama Khadijah. Khadijah, antum ba'id aini wa antum kharif fi qalbi. Engkau jauh di mata namun dekat di hati ya Khadijah. Ya Khumairah. Itu Siti Aisyah dengar merah wajahnya, cemburu. Tapi nggak langsung nyekek. Istri Nabi guys. Istri wow. Pagi-pagi baru ngomong, "Ya Rasulullah, maafkan Dinda kalau lancang." "Kenapa sayang?" "Malam waktu engkau tidur denganku, engkau menyebut-nyebut nama Khadijah. Aku cemburu ya Rasulullah. Ceritakan kepadaku apa kelebihan Siti Khadijah." Kata Nabi, "Dialah wanita pertama yang ada di hati ini. Salahkah aku menyebut namanya? Aku rindu ya Khumairah." Kata Siti Aisyah, "Maafkan Dinda ya Rasulullah. Izinkan Dinda menemani Khadijah di surga nanti." Istri Nabi, coba istri kita. Malam-malam kita tidur sama istri, mimpi ketemu mantan. Dipanggil namanya. Itu. Namanya Masyita. "Di mana kau berada?" Ya, yang udah pengalaman tuh. Kisahnya Masyita. Ya Allah, beda. Ya walaupun beda itu gak sama Pak. Walaupun kita bukan istri Nabi, bukan istri Kiai, tapi mudah-mudahan kelak di surga bareng-bareng sama istri Nabi. Dan kesuksesan seseorang terletak pada ridho kedua orang tuanya. Yang masih punya orang tua, muliakan. Saya Masya Allah, beliau ngadain ini acara mengundang Roma Muda dikhususkan untuk mama. Ya Masya Allah, saya merasa gimana aja.
Ini mah. Padahal aku teh siapa tuh gitu ya. Ustaz, tadinya minta bulan Rajab. Dia nggak sabar. Kelamaan mah. Udah lagi. Nggak nyangka gitu. Lagi. Gitu. Subhanallah. Nanti lagi. Pokoknya. Ya di saat persediaan mulai menipis, ada baik pertolongan. Terima kasih, Kanda. Saya anggap Kanda, beliau usianya di atas saya. Beliau 50, tapi masih energi dan masih semangatnya luar biasa. Saya baru 20. 22. Saya lahir hari Kamis malam Jumat 27 September 1988. Berarti hari ini 32 tahun. Mohon doanya biar istiqomah. Di saat jadi penceramah dengan usia yang cukup muda dan agak keren, betapa ujian cobaan yang Allah himbokan tiap hari. Yang nanya alamat, yang nanya istri. Ya saya sadar. Yang paling susah itu istiqomah. Apapun dalam ibadah sekalipun yang susah itu istiqomah. Mudah-mudahan yang belum sholat mau sholat, yang belum ngaji mau ngaji, yang belum mau ke masjid mau ke masjid, yang belum terbiasa bangun tengah malam, ayo kita belajar, kita sama-sama belajar. Mau di sini, mau di rumah masing-masing, ayo kita sama-sama belajar. Suka Umi bangun tengah malam? Jawab. Oh kencing. Oke. Beres kencing terus? Kalau bisa habis kencing macam bokul. Jangan langsung. Ya Allah ya Rabbal. Ya Ibu, emang ibu-ibu itu luar biasa. Ibu-ibu to the power. Saya itu paling gak bisa berantem sama emak-emak. Lagi di jalanan juga Pak, waduh, dia marah jalanan. Ambulan kagak ada apa-apanya dibanding emak-emak. Sen ke kiri, belok, udah masalah, galak. Ya Allah ya Rabbal. Aduh, ya Allah, emang wanita itu, aduh, adalah awewe. Kemarin saya mau ke Depok, ya nggak apa-apa nggak nanya. Begitu keluar tol Cisalak, ada mobil di depan ngalang-ngalangin Pak, Honda Jazz kalau nggak salah. Saya mau ceramah ke Cinere, keluar Margonda, Salak. Saya kanan, dia kanan, saya kiri, dia kiri. Astagfirullah. Saya Ustadz, tapi saya manusia. Saya ada kesabaran juga. Saya keluar dari mobil, turun. Turun. Begitu keluar, SPG, polis. Pistol yang ini ke belakang, yang ini ke depan. Ternyata wanita itu luar biasa. Wanita itu Masya Allah. Setiap manusia punya yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Semua. Udah. Karena tarikannya udah palas jadi dijamin tidak akan benar. Hatiku. Enggak kena. Ya Allah. Dan saya lagi ngomongin ibu, kembali lagi ke ibu. Ibu adalah keramat hidup. Tanpa dia kita tidak akan ada di dunia ini. Percayalah, siapa orang yang memuliakan ibunya, maka dia akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Kalau kita ingin nanti mulia di mata anak, maka kita harus memuliakan ibunya, ibu kita semua. Ibu jawab, mumpung ada abah. Dengerin Bah. Ibu waktu ngidam susah nggak? Susah nggak? Kenapa bikin lagi? Makin besar perut, Allahu Akbar.
Apalagi waktu melahirkan di Pukemas itu deritanya full time, menjerit. Saya baca cerita di Facebook kemarin waktu saya masih punya Facebook, sekarang udah di off, banyak yang gak jelas. Ada di Amerika, ada seorang wanita punya bayi kembar, sedang ngandung. Ketika datang ke dokter, ada dua pilihan. Kata dokter, ini ada dua pilihan, ibunya selamat, bayinya meninggal karena harus operasi sesar. Atau sebaliknya, bayinya meninggal, ibunya selamat. Silakan ibu tanda tangani, mau gimana? Kata si ibu, dokter, biarkan saya pergi dari dunia ini, tapi berikan kesempatan anak saya untuk menikmati indahnya dunia. Begitu hebat pilihan seorang ibu yang memang waktu itu bukan untuk dipilih sebetulnya. Tapi begitulah ibu, dia gak rela kalau anaknya menderita. Dia lebih baik gak makan, bahkan berani berbohong sama anak. Ketika di rumah tidak ada makanan, perut terasa lapar, anak pulang sekolah, ibu pengen makan, ya udah makan. Ibu udah makan? Udah. Pasti jawabnya udah. Padahal dia sedang merasakan lapar. Ketika orang tuanya kaya, anak pasti jadi raja. Ketika anaknya kaya, banyak orang tua jadi pembantu di rumah anak-anak. Maka jangan pernah untuk menyakiti hati orang tua. Muliakan dia, cintai dia sepenuh hati kita, agar nanti anak-anak kita memuliakan dan mencintai kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Yang sudah tiada, mudah-mudahan makamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Angkat suaranya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridha ilahi murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Apa itu benar? Wah, istri kita gelang emas, mak kita gelang karet. Sadar bro. Pak, bapak lebih sayang anak apa lebih sayang istri? Tenang, tahan emosi. Biar saya menyelesaikan. Ini urusan saya dengan bapak-bapak. Pak, kalau ada dua pilihan, lebih sayang anak, lebih sayang istri. Anak, ya betul, fakta memang. Ketika pulang ke rumah, anak udah tidur, istri udah tidur. Selimut anak merosot, pasti kita benerin. Ya Allah, anak ayah kasihan, nanti ada nyamuk. Tapi ketika istri yang sedang dibakutet pakai selimut diprosot, itu bedanya. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji gak perlu lama-lama. Yang penting ngerti. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Kagak ngerti. Ngerti belum? Intinya dengan maulid, mari kita perbanyak membuka atau membaca sejarah Rasulullah agar lebih menambah kecintaan kita kepada beliau. Yang kedua, sebagai bukti cinta,
perbanyak membaca sholawat di luar waktu sholat. Yang ketiga, kalau hidupmu ingin berkah dunia akhirat, jangan lupa muliakan ibu bapakmu, jadikan mereka raja di hatimu, maka nanti anak-anak kita akan memuliakan kita. Yang keempat, the show must go on. Terus berjuang menegakkan kebenaran, terus berjuang untuk hidup, berjuang untuk keluarga, bahkan berjuang untuk cinta. Dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan terakhir sebelum turun dari podium mewah ini, boleh dibawa ya. Mumpung sekalian kesini ya, pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kanda yang sudah mengundang, juga Mama. Mudah-mudahan tiap bulan bisa mengundang. Ya, sedikitnya bisa menambah pemasukan. Tiap bulan apa usahanya juga capek atuh. Oh enggak. Dalam berjuang tidak ada kata capek. Ya asalnya Pan nggak kenal, tapi malam ini kau dan aku sudah berubah menjadi kita. Apa yang menyatukan kita? Satu kalimat indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita mencari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Selama Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu adalah saudara kita. La ilaha illallah. Dan malam ini kebetulan sekali ini ada air, enggak Umi, ini ada air obat, air ruqyah. Jadi kemarin mah waktu PSBB 4 bulan tidak kemana-mana, nunggu yang meninggal nggak ada. Kemarin saya sama anak santri baca Ratib Al-Atos, baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, terus baca Hijib Syakron. Ini diperuntukkan, satu kaifiatnya ini air alkali, yang kedua udah dibacain sholawat Ibrahimiyah, ribuan sholawat. Barangkali punya anak yang susah bicara atau tidak lancar atau kurang fasih, insya Allah dengan air ini sembuh. Yang kedua, anak yang suka sakit-sakitan, panas baik, itu bukan karena salah nama, bukan. Kadang-kadang kita nyalahin nama, namanya sih keberatan. Emang namanya siapa? Pajero Spot. Panas. Coba ganti Keri Putura. Bukan karena nama yang berat, itu kadang-kadang ada ucapan emak bapaknya yang belum dilaksanain. Makanya jangan sembarangan, apalagi waktu hamil. Nah, kalau yang lagi sakit-sakitan atau yang punya penyakit non medis, naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari sihir. Itu pekerjaan jin kafir. Ya. Ini kalau untuk anak diminumkan, kalau untuk yang sakit dipakai mandi. Bagi yang mau, itu kebetulan di belakang ada anak santri bawa. Ini mohon izin, mahalnya 10.000 per botol. Untuk apa? Untuk makan anak santri di sana karena kelasnya beda sama Kang Haji ya. Yang kedua, ini uangnya akan diberikan bagi mereka yang sangat membutuhkan, yaitu istri saya sendiri. Itu ketawa. Terakhir saya akan, anak-anak silakan. Itu bukan anak-anak, udah bapak-bapak sebetulnya. Tapi saya manggilnya mereka anak-anak sambil disampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua jamaah ambil seorang satu, saya bayarin. Alhamdulillah. Takbir. Sallallahu Muhammad. Instruksi dari Pak Haji, silakan dibagiin aja langsung, Bes. Dibagiin aja semua untuk jamaah. Nanti urusannya Pak Haji yang bayar. Semuanya aja turunin, beliau yang bayar. Cuma ada 2 mobil. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Saya minta semuanya bersolawat. Yang udah dapat botolnya, tutupnya dibuka. Tetap tenang duduk, biar dibagiin sama petugas. Ya, biar dibagiin sama petugas. Kita selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. سلم الأمة من النفس والنقمة ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu nanti airnya yang sakit dipakai mandi dicampur, yang untuk anak diminumkan, insyaallah berkah. Itu sudah dibacakan sholawat, rotib al-altos, juga manaqib. Yang belum kebagian silahkan. Dan ucapan terima kasih kepada Kanda Haji Dr. Andes Mulyadi yang sudah memborong itu air dan duitnya untuk makan anak santri di sana. Alhamdulillah. Mohon doanya dari semua, dari mama, dari Kanda. Saya sedang
belajar dari beliau, saya banyak belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan keberkahan, dihaluskan hati kita, dihaluskan akhlak kita. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang punya masalah segera diselesaikan, yang punya urusan mudah-mudahan segera terselesaikan. Terkhusus untuk keluarga besar pesantren Salam Santri, mudah-mudahan tambah barokah, santrinya sehat-sehat, terus bager-bager, jadi santri yang soleh, jadi santri kebanggaan guru-gurunya. Itu saja yang dapat sampaikan. Tentunya banyak khilaf, banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kucing kurus ya nona mandi di papan. Mandi di papan ya nona belakang rumah. Badanku kurus bukan karena gak makan, badanku kurus karena mikirin jamaah. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa di bulan depan. Ya Maya. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasiran kepada guru kita Kiai Hilman Mubarak atau yang biasa disebut Roma Muda yang telah menyampaikan banyak ilmu yang malam ini insya Allah kita pulang mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lakukan. Untuk acara yang terakhir sebelum itu saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari jamuan atau kata-kata dari saya, dimohon maaf. Dimaafkan Bu, Pak? Maafkan. Lanjut ke acara yang terakhir, yakni penutup atau doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman. Kepadanya al-waktu al-makan tafadhal alaihi masykurah. Sallu ala Muhammadin. Sambil duduk aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina qul ya sabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة والمتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وألحقنا بالتقوى والاستقامة وبمجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم منا الدعاء ومنك الإجابة منا الدعاء ومنك الإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk jamaah jangan lupa di belakang ada konsumsi, tinggal sambil pulang sambil konsumsi.